Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Limbangan, Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam kegiatan berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang diisi oleh Ibu Cisan Nur Rafiqah SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya di sini sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan, acara keempat acara inti, acara kelima tanya jawab, dan acara terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Limbangan kepada Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Limbangan, mari Bapak Ibu Guru semuanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dalam acara berbagi praktek baik terkait dengan budaya positif yang nanti akan dipandu atau diisi oleh Bu Cisan Nur Rafiqah selaku CGP Angkatan 11. Bapak Ibu Guru yang saya hormati,
berarti bagian dari prosesi tahap kurikulum istilahnya ya, kurikulumnya pendidikan guru penggerak. Untuk sesinya Bu Cisa ini sudah masuk dalam ranah modul yang kedua ya Bu ya. Nah, salah satunya adalah ada tugas terkait dengan berbagi praktek baik terkait item subjudul ya, tema budaya positif. Nah, nanti akan disampaikan apa itu budaya positif dan itu semuanya namanya budaya itu dilakukan secara senang hati dan kontinuitas. Nah, apa saja yang termasuk budaya positif yang harus dimiliki, dipunyai oleh warga sekolah SMA Negeri 1 Limbangan, itu akan lebih jelasnya secara teknis, secara detail dijelaskan oleh Bu Cisa nanti. Untuk sebagai pengantar kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa kita selaku Bapak Ibu guru menjadi center of interest, pusat perhatian bagi siswa ketika kita mulai masuk pintu gerbang sampai dengan tampil di depan para siswa, sekaligus ketika kita berada di jalan tak sengaja bertemu dengan mereka. Nah, itu bagian sebuah apa yang dilihat menjadi pembelajaran tak langsung bagi siswa kita. Jika apa yang dilihat oleh siswa kita baik, maka yang terekam di dalam otak siswa kita baik. Namun jika yang terlihat oleh siswa kita dari Bapak Ibu guru yang entah ketemu di sekolah, entah ketemu di luar sekolah, kok ternyata menurut mereka ini guruku seperti ini misalkan, itu akan terekam oleh oleh para siswa yang sedikit banyak akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Oh, guru ini kok seperti itu. Nah, itu menjadi bumerang. Itu artinya sangat hati-hati. Apa yang kita perintahkan nanti akan tidak mudah dilaksanakan. Nah, untuk menjadikan hal itu menjadi sesuatu yang tanpa harus diperintah mereka menyadari apa yang harus dilakukan, biasanya harus ada unsur yang namanya suri tauladan. Jadi dari Bapak Ibu guru silakan meneladani siswa dengan budaya positif dimanapun kita berada. Itu bisa muncul secara tingkah laku, bisa muncul secara kata-kata. Jadi kalau kata-katanya membangun rasa positif, itu yang kita inginkan. Misalkan mengatakan bahwa anak itu nakal, itu bukan budaya positif. Tapi harus diganti kata-kata nakal itu menjadi sesuatu yang membangun ke arah positif. Apa? Nah, itu masing-masing punya strategi seni kata-kata sendiri. Misal contoh, ketika ada kata nakal, kita ganti mbok kreatif sedikit, tapi yang baik. Padahal nakal ya kreatif ya. Mulai. Nah, itu lain terdengar. Terus hilangkan kata-kata negatif. Jangan bolos. Nah, jangan injak rumput ini. Nah, terus penggantinya apa? Terima kasih tidak menginjak rumput ini. Nah, kata-katanya positif. Terus kalau jangan bolos berarti terima kasih Anda sangat tepat waktu masuk ke sekolah. Terima kasih. Nah, itu salah satu bentuk budaya positif yang membangun rasa positif, padahal sesungguhnya artinya sama mengatakan kamu jangan terlambat lagi. Nah, beda dengan tadi kita sebut kemasan. Itu baru ucapan yang membangun rasa positif, tidak menurunkan atau mendorongkan psikologi anak.
ada budaya positif, senyum, sapa, gitu ya. Nah, itu juga ada dan lain sebagainya. Monggo yang lebih detailnya tujuannya apa, kenapa mesti harus ada budaya positif dan apa manfaatnya, monggo untuk bisa disampaikan secara singkat, terperinci dan cukup mudah dipahami. Itu saja. Selamat mengikuti praktek baik terkait budaya positif yang nanti akan dibawakan oleh Bu Jisa Nurofikoh CGP Angkatan 11. Tentunya akan sangat bermanfaat momen kita, karena sesuatu ilmu kalau tidak dibagi katanya tidak terlalu berkah gitu ya. Jika kita tahu sebuah ilmu, beliku walau ayah gitu ya, sampaikan walau satu ayat. Ya itu, jangan disembunyikan ya. Kalau baik, bagikan. Kalau sedih, simpan gitu ya. Mendem jero, ngangkat dhuwur ya. Hah? Oh, mikul dulu. Nah, kalau kesedihan, kekecewaan, simpan, jangan dibagi sama orang lain. Tapi kalau kebahagiaan, kita bagi. Bukan pamer, kebahagiaan bukan. Termasuk ilmu, itu sesuatu yang positif, jangan disimpan untuk sendiri, berbagi dengan orang lain. Insya Allah jadi amal jariah. Oke, itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Selamat mengikuti praktek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wahyu Hidayah SPD MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu, setelah kita pada acara inti yaitu berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Jisa Nurofikoh SPD selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Kepada Ibu Jisa, waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri di depan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, masih kurang kompak, kita coba sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Sekali yang masih semangat Bapak Ibu semua. Oke, yang saya hormati Ibu Wahyu Hidayah selaku Kepala SMA Negeri 1 Libagan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Libagan. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita masih bisa diberi kesempatan dan kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dan berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih waktunya ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan menyempatkan waktu kurang lebih 1 jam di sini bersama saya ya, semoga tidak bosan. Ya, nah sebelum saya masuk ke acara berbagi praktik baik, ini saya ada game terlebih dahulu ya. Gamenya namanya adalah game ganjil genap. Ya, nanti saya minta tolong Bapak Ibu berpasangan kemudian berdiri, ya. Silakan dimulai dari sekarang memanggil berdiri ya. Ya, silakan ditentukan yang tim ganjil yang mana, yang tim genap yang mana. Ganjil genap. Oke, atau gini, sebelah kanan tim ganjil, sebelah kiri tim genap, gitu ya. Ya, sebelah ini kanan tim ganjil, kiri genap. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya gini, seperti mau salaman ya. Ya, berhadapan-hadapan. Ketika saya menyebut angka ganjil, maka yang tim ganjil nanti silakan menangkap temannya yang di depan. Nah, ya. Dan nanti kalau misalnya saya menyebut
menyebutkan genap, berarti nanti tim genap menangkap yang ganjil. Apa? Ya, yang tidak disebutkan berarti menghindar. Oke? Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Kita mulai ya. 15. Saya menyebutkannya angka 15. Nanti Bapak Ibu menyimpulkan 15 itu gaji atau tidak. Kita ulangi lagi 20. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah perubahan paradigma belajar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Kemudian yang keenam adalah segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Ini diawali dari perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada. Nah, oke, ada yang masih ingat apa saja? Yang pertama, iya betul sekali ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak karimah ya. Kemudian yang kedua, mandiri, betul sekali. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis, ya betul sekali. Kemudian yang keempat, ya kreatif. Kemudian bergotong royong, betul sekali ya, Barisa. Kemudian yang keenam adalah berkepentingan global, ya betul sekali. Kemudian kita beri tepuk tangan. Oke, jadi ending dari tujuan pendidikan kita, ya. Jadi rancangannya adalah pada akhirnya pemerintah itu pengen mewujudkan generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila atau sering kita gaungkan dengan sebutan P5. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuan pendidikan ini dulu Ki Hajar Dewantara itu ketika pertama kali merintis Taman Siswa itu punya tujuan pendidikan tersendiri, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar
agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodratnya anak-anak. Jadi dulu Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan bahwa seorang pendidik itu adalah seorang petani, kemudian anak-anak itu adalah adi. Jadi menganalogikan pendidikan itu seperti seorang petani menanam padi. Jadi kodratnya anak-anak itu kita tidak bisa mengubah. Kodratnya padi, ya maka ketika kita menanam padi akan tumbuh padi. Mungkin tidak ketika kita menanam padi tumbuhnya jagung, tidak mungkin ya. Atau menanam padi tumbuhnya seketeki, jelas tidak mungkin ya. Jadi intinya gini, sebagai seorang petani kita menanam padi maka pada akhirnya akan tumbuh padi. Tetapi dalam prosesnya kita bisa mengolah tanahnya, kemudian bisa diberi pupuk, kemudian bisa diberi air dicampur itu supaya nanti pada akhirnya menghasilkan padi yang berkualitas, padi yang berisi dan berkualitas. Nah, seperti itu pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa merubah kodrat anak. Misalnya kita hanya menuntun anak ke arah yang positif, menuntun tumbuh kembangnya beserta didik kita. Nah, supaya nanti bisa didik tadi menjadi manusia yang maksimal gitu, menjadi manusia yang bermanfaat gitu, tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan dari budaya positif ini kalau bisa itu mewujudkan anak yang memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, ini biasanya dalam budaya kita makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya kan? Sering sekali kita mendengar bahwa kita itu harus disiplin, itu harus tegas gitu. Itu kan tidak nyaman ya gitu kalau misalnya kita dengarkan. Padahal ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi ini tujuan dari disiplin positif, intinya menumbuhkan kebiasaan positif pada anak tanpa ada yang namanya hadiah, kemudian ancaman ataupun hukuman. Ini nanti pada akhirnya disiplin positif itu bermuara pada motivasi intrinsik dari peserta didik kita. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Coba Bapak Ibu sebutkan, untuk bertahan hidup kita kira-kira butuh apa saja? Iya, betul sekali, juga ya. Jadi pakaian, makan, minum, apa lagi? Iya, bernapas, tempat tinggal, betul sekali. Jadi yang namanya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita butuh makan, kemudian butuh minum. Untuk apa? Untuk bertahan hidup. Bayangkan kalau misalnya kita sehari saja tidak makan atau tidak minum. Kalau saya sudah beredek. Oke. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira Bapak Ibu butuh kasih sayang apa tidak? Butuh ya, kasih sayang. Jadi kita butuh kasih sayang baik kepada dari lawan jenis ataupun dari sesama sesama manusia ya. Oke, kemudian penguasaan yang keempat adalah kebebasan. Nah, kita sebagai makhluk hidup itu juga butuh yang namanya kebebasan. Kira-kira kalau misalnya seumur hidup kita dikurung di dalam sebuah kamar mewah, Bapak Ibu betah apa tidak? Tidak ya. Mendingan kalau disuruh milih tinggal di rumah mewah tetapi seumur hidup tidak boleh keluar-keluar, atau tinggal di tempat sederhana tetapi bebas mau kemana saja, pilih mana?
rumah mewah. Pengennya bebas tapi mewah gitu ya. Oke, nah itu jadi kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya suatu kebebasan, ya tidak mau dikurung terus-menerus gitu. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Jadi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kalau Bapak Ibu sini senangnya apa? Oke. Iya, scroll TikTok. Ada lagi healing. Kalau Budinya sukanya healing. Apalagi ini. Oke, sukanya makan. Ada. Nah itu kesenangan itu termasuk salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Nah selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini yang pertama adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya ini, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik atau ekstrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik. Nah ini sebenarnya tidak hanya murid saja ya, bahkan mungkin kita juga ada yang melakukan ini, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Budina berangkatnya gaji biar dinotis ibu kepala sekolah, ya misalnya, nah itu termasuk motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah kebanyakan murid kita masih banyak yang melakukan hal seperti ini. Jadi anak-anak itu kebanyakan patuh menaati aturan itu karena adanya ini imbalan. Kamu kalau misalnya nilai ulangannya 90, nanti saya kasih hadiah jajan soto di kantin misalnya. Nah itu termasuk motivasi ekstrinsik atau mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid kita itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Kamu besok lagi kalau misalnya telat, saya hukum lari lapangan 20 kali. Lah, itu kan jadi anak-anak itu terpaksa menaati aturan karena takut dihukum. Ya, kayak misalnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada 2 anak perwakilan kelas, silakan bisa menuju ke musola SMA untuk melanjutkan rapat perihal lomba Agustus. Sekali lagi diberitahukan kepada 2 anak perwakilan kelas, silakan bisa menuju ke musola SMA untuk melanjutkan rapat perihal lomba Agustus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Tadi sudah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari siswa kita ya. Jadi ketika melakukan atau memakai peraturan itu adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi kayak misalnya murid itu melakukan disiplin atau menaati kesepakatan yang ada itu karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau karena takut hukuman. Nah ini selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah kenapa dinamakan identitas gagal? Nah nanti kita akan pahami ya Bapak Ibu. Jadi ada 2 jenis konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman. Kira-kira Bapak Ibu di sini pernah menghukum anak-anak apa tidak? Oke, pernah ya? Atau bahkan ada yang sering. Nah, hukuman itu termasuk identitas gagal. Kenapa? Karena menyakitkan yang pertama. Kira-kira kalau misalnya kita menghukum anak, menyakiti hati anak apa tidak? Iya. Oke. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Jadi anak yang dihukum tadi kan pasti merasa tidak nyaman, bahkan akan ada dendam ya. Yang ketiga, murid akan merasa takut. Besok lagi kalau misalnya ketemu guru yang hukum itu pasti akan takut. Wah, aku
begini ketemu Pak Sauki dihukum, sekarang takut ya gitu, masih ada rasa takut. Kemudian sifatnya itu memaksa, yang namanya hukuman pasti memaksa, nggak mungkin ada yang ikhlas. Bu, saya ikhlas menerima hukuman, nggak mungkin ya. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahan, ya. Jadi ini malah akan menjadikan murid itu tidak jujur. Kenapa? Karena tadi takut hukum, sehingga ketika melakukan kesalahan lagi, si murid tadi akan menyembunyikan kesalahannya. Dan yang terakhir adalah murid menjadi rendah diri. Itu kalau misalnya kita menghukum, ya. Kemudian yang kedua, penghargaan. Mengapa penghargaan kok termasuk identitas gagal? Sering tidak Bapak Ibu di sini yang memberikan penghargaan kepada anak-anak. Misalnya, kamu kalau dapat nilai 100, saya traktir. Ada enggak? Tidak ada, tidak ada, ya udah bagus ya. Jadi yang pertama, karena tidak efektif. Kemudian yang kedua akan merubah hubungan atau sifat iri. Jadi nanti akan ada keirian antara satu anak dengan anak yang lain. Anak yang mendapatkan penghargaan, kemudian akan anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa iri dengan anak yang mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah mematikan kreativitas. Selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini salah satu alasan kenapa dalam kurikulum Merdeka itu tidak diperbolehkan adanya sistem ranking, ya. Nanti akan timbul tadi salah satunya adalah keirian. Kemudian nanti juga akan timbul sikap rendah diri juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini, jadi dari tadi kan itu yang tidak sukses, yang tadi hukuman dan penghargaan. Kemudian sekarang adalah identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi, kemudian yang kedua adalah restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, kemudian stimulus respon, kemudian murid menghormati peraturan, dan yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Konsekuensi ini termasuk konsep disiplin dengan identitas yang sukses, tetapi ada yang lebih sukses lagi dan disarankan gitu. Yang terakhir itu adalah restitusi. Jadi kalau restitusi itu nanti siswa akan bertanggung jawab dengan perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau nanti konsekuensi itu kan penguatannya jangka pendek, sedangkan kalau misalnya kita pakainya restitusi itu nanti pemecahan masalahnya jangka panjang gitu. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol atau murid tadi yang memegang kontrol. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Dan ini nanti akan kita wujudkan dalam yang namanya segitiga restitusi, ya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin pendekatan restitusi. Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kalau misalnya kita ditanya pengertian restitusi itu apa, jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, biasanya kalau misalnya ada murid melakukan kesalahan, itu kan kita malah sering menyalahkan, ya kan? Nah, jadi kita mengusahakan ya di dalam kurikulum Merdeka ini itu kan ada yang namanya restitusi. Jadi diharapkannya ketika murid melakukan kesalahan itu nanti kita pengendaliannya atau solusinya atau mencari solusi jalan keluar dari masalah tersebut dengan menggunakan restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan restitusi, itu nanti anak itu akan semakin belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu nanti adalah tawaran, bukan sesuatu yang dipaksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang keempat itu mencari kebutuhan dasar
Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus. Nah ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasusnya, ada murid tidak mengerjakan tugas. Kalau hukuman, itu guru menghukum siswa untuk lari keliling lapangan 10 kali. Guru marah dan membuat siswa ketakutan. Itu kalau hukuman. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan tugas, maka ketika kita menerapkan hukuman, itu anak akan dihukum, contohnya itu lari keliling lapangan 10 kali. Sedangkan kalau konsekuensi, itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan 2 kali lipatannya. Kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu mengerjakan pada saat istirahat, tetapi mengerjakannya 2 kali. Nah itu termasuk konsekuensi. Kemudian kalau konsekuensi itu guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Ya itu yang konsekuensi. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk bertanggung jawab serta membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa dapat menghargai dirinya dan orang lain. Oke, nah ini selanjutnya masuk ke 5 posisi kontrol. Ini nanti ada hubungannya dengan restitusi tadi. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, yang pertama adalah penghukum. Ya, coba ini nanti setelah saya sampaikan materi 5 posisi kontrol ini, coba nanti Bapak Ibu merenungi, Bapak Ibu sering melakukan yang mana gitu ya. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya dengan ada suara tinggi, kemudian bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghadap. Misalnya gini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sambil nunjuk, sambil mata melotot ya. Oke. Nah, coba setelah Bapak Ibu melakukan seperti itu, tanyakan kepada diri Bapak Ibu ya. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Nah, pasti muridnya tadi akan menyimpan yang namanya rasa dendam. Wah, aku disenani, Mbak Daret, Bu Daret. Dari sekolah tak cegat misalnya gitu ya. Jadi akan timbul yang namanya rasa dendam ya. Itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ketika kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau isi tulisnya. Lebih perlu lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Di sini ada tidak Bapak Ibu yang pernah digembosi ban motornya? Oke, alhamdulillah tidak ada ya. Berarti tidak ada yang pernah menerapkan posisi kontrol penghukum. Ya. Oke, kemudian yang kedua itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini biasanya yang menggunakan pembuat merasa bersalah itu dengan ada suara memelas atau halus atau sedih, kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah itu kalau kita berada posisi pembuat merasa bersalah. Nah bagaimana perasaan murid kalau kita pada posisi pembuat merasa bersalah? Maka murid akan merasa bersalah. Ya Allah, aku kok sudah menyakiti guruku ya gitu. Kan nanti murid akan merasa bersalah. Kemudian bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah ini malah lebih berbahaya daripada penghukum tadi. Kenapa? Karena tidak diungkap
saja menimbulkan yang namanya depresi pada murid. Kalau yang menghukum tadi itu kan murid langsung melakukan mengeluarkan ini emosinya kan. Tapi kalau yang posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini dipendam dalam hati, ini malah lebih berbahaya daripada menghukum. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu adalah teman. Tolong. Ini kalau posisi kontrol sebagai teman itu ada suaranya ramah, kemudian akrab, kemudian ini sambil bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Adi, ini contohnya ya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti bapak turun lagi ya. Kamu ini sambil tersenyum ya. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman kepada murid kita ya. Nah, ini hasilnya bagaimana? Itu nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja ada sisi negatifnya. Nah, sisi negatifnya itu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku hal yang sama dengan guru yang lain. Jadi kalau misalnya saya sebagai guru memposisikan posisi kontrol sebagai seorang teman, maka ketika ada masalah, si anak tadi akan mengandalkan saya. Malah kayak bisa CS-ku, malah bisa gampang, besti, misalnya gitu. Tetapi nanti kalau misalnya disuruh oleh guru lain atau misalnya diperingatkan oleh guru lain, si anak tadi pasti akan tidak mau ya gitu. Karena merasa guru tersebut bukan temannya ya gitu. Ya, jadi hanya akan mau apabila dengan guru yang tadi memposisikan diri sebagai teman. Nah, ini kalau bisa jangan ya. Oke. Selanjutnya posisi kontrol pemantau. Ini nada suara datar, kemudian bahasa tubuhnya formal. Coba ini kita praktek ya, Pak Saudi sebagai Adi, saya sebagai gurunya. Oke? Oke, jadi pemantau itu nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat, Adi? Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, jadi kalau misalnya posisi kontrolnya sebagai pemantau, itu nada suaranya datar ya. Kemudian bahasa tubuhnya formal. Nah, ini hasilnya ketika kita menggunakan posisi kontrol pemantau, itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap menjadi tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat. Jadi kalau misalnya kita dengan posisi kontrol pemantau itu masih ada sisi negatifnya, di mana tadi siswa harus tinggal di kelas, kemudian jadi tidak istirahat ya. Jadi dari semua posisi kontrol, kelima posisi kontrol, diharapkan kita sebagai seorang pendidik itu ada posisi kontrol yang ini, yang manajer. Kenapa? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan yang namanya seketika restitusi ya. Kalau posisi manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Oke, sekarang coba Mbak Budina yang sebagai Adi ya. Saya sebagai guru.
Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7 atau Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini, Adi? saya bisa menanyakan teman saya dulu untuk mengejar tugas yang berbeda. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya akan hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri, gitu ya. Jadi itu contoh dari percakapan yang posisi manajer. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer maka guru ini sebaiknya tulus, kemudian tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjukkan jari kepada murid, apalagi berkaca pinggang. Nah, fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Jadi murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Kemudian, namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi apabila kita menggunakan posisi kontrol manajer, itu diharapkan murid yang akan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dilakukan. Jadi kita murid yang melakukan masalah dan kita akan meminta murid yang mencari solusinya sendiri itu. Nah itu jadi tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa dengan posisi manajer ini nanti murid bisa belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke posisi kontrol biar Bapak Ibu tidak ngantuk, mari kita SPP terlebih dahulu ya. Ya, ini ada gerakan ya, mari kita ikuti semuanya bersama-sama. Oke, cuma 3 menit. Ya, silakan berdiri semuanya. Ya, semuanya berdiri Bapak Ibu.
Ya, sudah tidak ngatur lagi nih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kita sekarang masuk ke keyakinan kelas. Nah ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak dengan peraturan kelas saja? Ini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan seatbelt pada saat mengendarai mobil. Jadi keyakinan kelas itu diharapkan timbul dari diri kita sendiri. Ini dari asal keyakinan. Yang namanya keyakinan kan itu kita timbul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya ini ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan seatbelt saat naik mobil? Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Untuk keamanan. Nah, kita meyakini bahwa ketika kita menggunakan seatbelt saat naik mobil itu untuk kenyamanan atau untuk keamanan kita, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, contoh yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah pada tempatnya? Menurut keyakinan kita apa? Kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Oke, menjaga kebersihan. Karena kita yakin apabila kita membuang sampah pada tempatnya, maka akan bersih, ya. Maka akan menjaga lingkungan tetap bersih. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nah, menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Ini diharapkan dengan adanya keyakinan itu akan muncul motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, ya. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kalau misalnya ada aturan terus kita terpaksa harus menaati, itu kan motivasi ekstrinsik. Nah, tapi kalau kita yakin atau keyakinannya kita itu akan memunculkan motivasi intrinsik. Nah, kalau yang motivasi intrinsik ini biasanya akan lebih bertahan lama daripada motivasi ekstrinsik. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini saya yakin Bapak Ibu pasti sudah menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Jadi biasanya dilakukan pada saat awal ajaran baru. Yang langkah-langkah yang dilakukan ketika kita membuat keyakinan kelas itu yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan, ya. Kemudian yang kedua merumuskan peraturan dengan keyakinan, dan yang ketiga adalah sosialisasi keyakinan kelas. Nah, di layar itu saya ketika praktek membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak saya minta masuk ke depan untuk mengusulkan peraturan atau keyakinannya, kemudian nanti kita diskusikan hasil dari keyakinan anak masing-masing. Ini contoh penerapan keyakinan kelas. Ini yang kemarin dibuat. Jadi contohnya ada saling bantu, kemudian jujur dan dapat dipercaya, kemudian ibadah tepat waktu, disiplin dan tepat waktu, menghargai guru dan teman, kemudian sopan dan santun. Nah, ini bagaimana cara yang benar dalam membentuk keyakinan kelas, yaitu yang pertama diawali lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dalam kalimat positif. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin ketika membuat keyakinan kelas itu pasti ada anak yang mengusulkan tidak boleh tidur, jangan makan di kelas, pasti ada awalan jangan, kalau enggak tidak, iya pada. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya dalam proses membuat keyakinan kelas itu nanti harus diubah, atau kita sebagai pendidik itu kita yang akan membantu mengubah dari tadi yang kata-kata adalah negatif ke dalam bentuk positif, ya. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi kalau misalnya membuat keyakinan kelas itu jangan yang banyak kalimatnya gitu. Dilarang makan di kelas,
nanti bisa benar-benar itu tidak ya. Jadi diupayakan ketika membuat keyakinan kelas itu sedikit saja, misalnya beberapa kata saja, itu agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan yang terakhir adalah semua wakil kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini bedanya keyakinan kelas dengan tata tertib. Kalau keyakinan kelas itu ketika kita proses membuatnya itu melibatkan seluruh komponen kelas. Kalau misalnya keyakinan sekolah, ya berarti harus melibatkan seluruh komponen sekolah. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan, kita sudah tahu konsekuensi yang harus kita lakukan, sudah tahu kesalahannya gitu. Tetapi kalau misalnya tata tertib itu proses pembuatannya tidak melibatkan seluruh komponen gitu. Itu bedanya antara tata tertib dan keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi selanjutnya kita masuk ke segitiga restitusi. Nah nanti harapannya setelah kita tahu terkait dengan segitiga restitusi ini, apabila kita menemui atau mendapati anak yang melakukan kesalahan, itu kita memecahkan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah apa saja langkahnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini contohnya ya gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, itu contohnya gitu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu? Itu kalau yang validasi kebutuhan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa saja yang telah kamu sepakati, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa itu? Oke, kita belajar lebih detail lagi. Ini contoh atau langkah pelaksanaan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya kayak gini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kata-kata yang masuk menstabilkan identitas itu tadi yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika anak yang melakukan kesalahan, kita kalau misalnya menerapkan segitiga restitusi diawali dengan kata-kata itu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik ingin mencari solusi. Bapak Ibu tidak tertarik ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kalau yang menstabilkan identitas. Nah, beda lagi. Kalau yang validasi tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah itu contoh katanya ini. Padahal kamu biasa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu contoh kalimat yang menyatakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Contoh kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas ideal, kamu mau menjadi orang seperti apa, itu yang dinamakan menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau misalnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat di sekolah, itu seperti ini, Bapak Ibu. Di dalam video ini ada dua kasus. Yang pertama adalah mencontek, ketika seorang siswa mencontek. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika ada seorang siswa yang terlambat masuk kelas. Kemudian setelah melakukan biografi, jika menaikkan keyakinannya dengan data yang salah. Skenario gambar 1. Pada jam ke-3-4 di kelas 11-6 saya melaksanakan ulangan biografi. Ternyata ada
Ya, ini proses ketika melakukan segitiga restitusi. Ini selanjutnya kasus kedua itu saat seorang anak terlambat. Ini sering sekali kita dapati di sekolah kita ini. Jadi ketika dalam pembelajaran ada beberapa anak yang terlambat, nanti bisa digunakan sebagai contoh. Nah, jadi kalau ada suatu masalah diharapkan tidak langsung kita menegur di depan kelas, yaitu kita mengambil waktu, nanti anak dipanggil saat jam istirahat atau saat jam kosong.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Abdul di kelas 9. Saya salah satu murid di Politik Sisa. Setelah saya mendapatkan keterangan dari Sisa, yaitu kasus saya dapat terlambat, saya bisa meluapkan dengan nyaman, tenang, dan tanpa tekanan di Sisa. Saya bisa mengetahui kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dika dari kelas Islam, murid dari Cisa. Setelah saya sebelumnya dari Cisa, setelah saya melakukan kesalahan, itu mencoba satu orang, saya tersadar bahwa sebagai seorang siswa, ternyata saya tidak boleh mencoba. Karena saya sendiri kalau Cisa, saya merasa aman dan tidak terkonsol sama sekali. Dan saya bersadar dan jangan mengulangi kesalahan saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi contohnya Bapak Ibu. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita hari ini yaitu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Cisa atas materi yang telah diberikan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan untuk acara berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang berada di sini ada yang mau ditanyakan, silakan kami berikan kesempatan. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, bebas. Ada apa tidak? Oke, Bu Cisa ini kalau tidak ada yang bertanya, saya boleh bertanya ya? Ya, boleh sekali Bu Nisa. Baik, tadi kan Bu Cisa menyampaikan tentang salah satunya itu ada segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ketika menangani murid yang melakukan mungkin sebuah kesalahan gitu ya. Nah, ini skenario-nya apabila mungkin dari kita sudah menerapkan apa yang tadi dicontohkan menggunakan segitiga restitusi, tapi pada kenyataannya anak tersebut di kemudian hari itu mengulangi kesalahannya lagi. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anissa, pertanyaannya sangat luar biasa sekali ya. Dan kita mungkin sering melihat atau sering mengalami peristiwa seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi apabila kita menemukan seorang murid yang melakukan kesalahan, kemudian kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi murid mengulangi kesalahannya lagi, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah mengulangi segitiga restitusinya lagi. Nah, kemudian setelah kita mengulanginya terus-menerus tetapi tidak ada hasilnya, saatnya kita berkolaborasi dengan guru-guru lain atau dengan pihak lain. Seperti kalau misalnya di sekolah kita bisa berkolaborasi dengan BK atau misalnya dengan kesiswaan. Atau misalnya masih tetap diulangi, kita bisa kolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi pada intinya ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi, tetapi anak masih tetap mengulangi kesalahannya lagi, maka kita harus mengulangi lagi menggunakan segitiga restitusi. Apabila masih tetap berulang, maka kita berkolaborasi dengan pihak lain, seperti yang tadi saya sebutkan. Seperti itu, Bu Anissa. Oke, apakah ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Terima kasih banyak atas waktunya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi acara
kita pada pagi hari ini untuk mengakhiri kegiatan pada siang ya, sudah menjelang siang, mari kita tutup bersama dengan membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.